Iya, kok minasan, welcome back again with Mister K di sini. Dah, jumpa lagi di konten SBS alias serba-serbi SBS di mana kalian bukan kalian sih, alias pertanyaan dari para fans One Piece yang di Jepang sono diajuin ke Oda Sensei dan dijawab Oda Sensei. Ya, kalian ngerti lah SBS seperti apa. So, tanpa banyak lama-lama gak jelas, monggo enjoy serba-serbi SBS-nya guys. Let's go. Ci, tolong gambar Robin saat dia berada di usia 40 dan 60 tahun di masa depan. Oda Sensei ngejawab, baiklah, aku mendapatkan banyak permintaan tentang ini. Di masa depan yang baik-baik saja ya, Robin di umur 40 tahun berkata, enaknya jadi anak muda. Sedangkan Robin di usia 60 tahun bilang mau bergabung untuk melakukan investigasi denganku. Sedangkan di sisi lain ya, saat masa depan terjadi sesuatu ya, Robin di usia 40 tahun berkata, bukuku, aku membuang semuanya. Sedangkan Robin di usia 60 tahun bakal bilang, anak itu, berapa yang kau mau buat ini? Ya udah Sensei, apakah Ulti dan Peguan adalah saudara kandung? Aku penasaran soalnya Peguan kayaknya memanggil Ulti dengan sebutan yang seperti ke teman perempuannya lebih tua, bukan memanggilnya seperti ke kakak perempuan. Bisa kakak menjelaskannya Udachi? Oda Sensei dengan simpel menjawab, Ulti dan Peguan ya? Ya mereka berdua adalah kakak dan adik. Ayah mereka berdua adalah seorang bajak laut juga. Namun sayangnya ayah mereka udah mati dan Kaido yang kenal sama ayah dari Ulti dan Peguan memutuskan untuk membawa kedua anak kecil itu. Untungnya Ulti adalah anak yang sangat pintar, makanya dia mencuri 2 buah iblis dari Kaido dan memberikannya satu untuk adiknya Peguan. Karena kecerdasan Ulti tersebutlah mereka berdua masih bisa bertahan di Beast Pirate. Soalnya kelompok bajak laut Kaido memiliki sistem yang kuat bertahan dan yang lemah ditindas. Hebatnya gara-gara 2 buah iblis itu juga mereka bisa menjadi Tobiropo. Halo Udachi, kasih tahu aku kenapa alis milik Hawkins seperti itu. Apakah dia memang terlahir seperti itu ataukah itu adalah alis yang digambar, atau Hawkins memiliki alis yang tebal dan alisnya yang sekarang adalah hasil dari cukurannya, atau alisnya adalah hasil kekalahan dari permainan. BTW aku menyukai alisnya Hawkins Odachi. Oda Sensei ngejawab, alis Hawkins ya. Setiap segitiga di alisnya itu sebenarnya adalah rambut. Jadi Hawkins memiliki 6 helai rambut pada alisnya. Oda Sensei, apakah Wano Kuni diambil dari referensi negara Jepang? Oda Sensei membalas, ya itu benar. Prototipe dari negeri Wano adalah kepulauan Jepang. Ini adalah setting aslinya. Karena niat awalnya Wano Kuni adalah Pulau Oni atau iblis yang merupakan Hokkaido. Tapi karena kebutuhan plot cerita, maka Pulau Wano Kuni berubah menjadi lokasi seperti ini. Oda Sensei, aku punya pertanyaan. Di One Piece volume 95 halaman 33, kita bisa ngelihat di ibu kota bunga ada seseorang seperti Shinobu namun laki-laki. Siapakah dia Oda Sensei? Oda Sensei ngejawab, kau menyadari hal itu ya? Tapi itu sangat kasar dengan memanggilnya Shinobu versi laki-laki. Karena sebenarnya dia adalah kakak laki-laki dari Shinobu dan namanya adalah Shinobu Uke. Dia mencintai adiknya dan tahu kalau Shinobu akan diburu karena menjadi pemberontak setelah dia meninggalkan geng Gote. Makanya kakak Shinobu juga ikut menjadi pemberontak agar bisa melindungi adiknya saat bertindak sebagai samurai Kozuki. Jadi, Franky bilang kalau dia bukanlah robot. Apakah kau mengakuinya? Udah Sensei ngejawab, ya aku setuju karena dia adalah cyborg. Jadi dia emang bukan robot. Hai Oda Sensei, tolong beritahu aku seberapa kuat organisasi si Purple. Aku pikir urutan yang terkuat adalah CP0, lalu CP9, CP8 dan seterusnya. Apakah benar seperti itu Oda Sensei? Oda Sensei ngejawab, seluruh organisasi ini sebenarnya adalah organisasi mata-mata, yang berarti mereka semua bekerja di bawah bayang-bayang pemerintahan dunia. Tapi masyarakat biasanya akan mengenal CP1 sampai CP8 doang. Karena semakin besar angkanya, maka semakin penting juga tugas yang diberikan. CP9 yang legendaris memiliki hak istimewa untuk melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalan dari pemerintahan dunia atau biasa dikenal dengan Buster Call. Mereka juga adalah kelompok pembunuh yang seharusnya gak ada. Sedangkan CP0 itu berbeda dengan yang lain karena mereka berada di bawah perintah langsung dari Tenryubito. Makanya jelas mereka pun yang terkuat dibandingkan yang lainnya. Oda Sensei, aku punya pertanyaan. Apakah senjata yang digunakan oleh Kaido memiliki nama? Lalu apakah senjatanya memiliki anthropomorphic yang tampan Odachi? Oda Sensei membalas, ini adalah pertanyaan yang aku kuasai. Begitu ya? Sebentar, nama dari senjata Kaido adalah Hasaikai. Referensi itu diambil dari 8 perintah Buddhisme. Cuma senjata Kaido gak termasuk ke dalam peringkat apa-apa. Meski kalau dia meninggalkannya, maka senjata itu akan disebut senjata legenda. Sekarang kita lihat, anthropomorphicnya, aku rasa Kaido lebih menakutkan
mengeluarkan daripada senjatanya. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Pergi sana, aku tidak akan keluar. Daji, aku rasa kemampuan Black Maria mirip dengan Smile User. Oda Sensei ngejawab, aku mengerti maksudmu. Aku tahu kalau bentuk hybrid harusnya gak memiliki dua wajah dan lengannya harusnya seperti laba-laba. Tapi sebenarnya gak ada aturan yang jelas untuk perubahan dari buah iblis Zoan. Contohnya aja Chopper. Sama seperti dia bisa memanipulasi transformasinya, itu juga mungkin untuk dilakukan oleh orang lain. Makanya Black Maria juga merasa bahwa menjadi wanita laba-laba seutuhnya sama sekali gak cantik, sehingga dia menggunakan beberapa obat-obatan untuk mengubah bentuk hibridnya. Jika kamu penasaran dengan perubahan aslinya, itu adalah bentuk alami dari Black Maria. Hey Oda Sensei, di antara seluruh kru Akagami no Sense, kita tahu ada beberapa nama seperti Lakiro, Ben Beckman, Yasop, dan Rockstar. Tapi bisakah kau kasih tahu kami nama-nama lain? Oda Sensei ngejawab, bajak laut Akagami adalah kelompok yang sangat besar sekarang ini guys. Mereka yang tampil dengan Dom di Perang Besar Marineford adalah orang-orang yang sekarang menjadi eksekutif di kelompok Akagami. Dan mereka semua tentunya kenal dengan Mongi di Luffy. Mulai aja dengan 4 pertama, yaitu Shanks, Ben Beckman, Lakiro, Yasop, Lime Juice, Bong Pants, Monster, Building Snake, Hongo, Howling Gap. Mereka semua adalah petinggi di kelompok Akagami. Sedangkan Rockstar sendiri sebenarnya cukup kuat, tapi dia bukanlah eksekutif di bajak laut Akagami. Halo Odaji, aku dengan sangat hati-hati membaca chapter 1024 dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Makanya aku penasaran dengan seseorang yang memanggil dirinya sendiri dengan So and So. Apakah mungkin orang itu adalah ayah dari Zoro? Oda Sensei ngejawab dengan santuy guys. Aku sebenarnya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai identitas tuan seseorang ini. Cuma aku ngerasa ini sangat kasar untuk membongkar identitas dari seseorang. Dan mereka memang sengaja menyembunyikannya. Tapi karena semua orang mencoba menebak-nebak, maka aku akan memperkenalkan ketiga orang yang merupakan daimyo dari beberapa daerah di negeri Wano Kuni. Pertama, daimyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Lalu ada daimyo dari Kibi, Fugetsu Omusubi. Terakhir daimyo dari Udon, Uzuki Tempura. Nah, setelah kematian dari Udon, setiap daerah mencoba bangkit untuk mengalahkan Orochi, namun mereka semua dikalahkan oleh Beast Pirates. Lalu karena Shimotsuki Ushimaru pernah terkenal bersama Onimaru, seekor rubah yang dilawan Zoro ketika Onimaru mencuri pedang Susui dari Zoro, Onimaru sebenarnya terkejut ketika dia melihat Zoro yang terlihat mirip dengan Ushimaru di masa mudanya. Tapi karena adegan itu terlalu rumit untuk dibuat, makanya akhirnya aku memotong momen itu. Aku juga mungkin gak akan menyebutkannya di dalam story. Makanya untuk menjawab pertanyaanmu, Shimotsuki Ushimaru bukanlah ayahnya Zoro. Nama ketiganya juga gak bakal diungkap di cerita. Makanya aku memutuskan untuk mengungkapkannya di sini. Meski begitu, sampai sekarang ya aku masih belum memutuskan apakah harus menggambar tentang bloodline dari keturunan Ushimaru atau membiarkannya tetap gak terungkap. Jadi sampai sini aja dulu. Keduanya memang benar-benar mirip bukan? Jadi, bisakah kau gambarkan Franky di umur 40 tahun dan 60 tahun seperti kru lainnya? Oda Sensei membalas, karena umur Franky sudah 36 tahun, maka aku akan menggambar dia di usia 50 dan 70 tahun. Nah, jika masa depan baik-baik saja, Franky di usia 50 tahun bakal bilang, ini mulai dingin bukan? Biar aku nyalakan pemanas pulaunya. Franky di usia 70 tahun, aku sudah memperbaiki sepedamu. Aku memberikan meriam di dalamnya. Sedangkan di sisi lain ketika Franky masa depannya agak terganggu ya. Franky di usia 50 tahun bakal mengeliminasi semua kapal di dunia robot. Sedangkan Franky di usia 70 tahun bersenandung, I am all Battleship Grimgi. Odachi, bisakah kau memberitahu nama Kanabu milik Yamato? Begitu juga dengan antropomorfiknya. Udah saya ngejawab, nama Kanabu milik Yamato adalah Takeru dan ini adalah antropomorfiknya. Jadi, sekarang ini banyak sekali YouTubers yang membicarakan One Piece. Tapi apakah kau menonton channel seperti itu, Odachi? Nah, ini jawaban Oda Sensei, guys. Ya, aku tahu mereka ada, dan aku menonton cukup banyak dari mereka. Aku sangat terkejut dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ketika itu tentang sebuah teori, mereka bisa memberitahu bagaimana cerita berjalan. Makanya gara-gara itu juga aku berhenti menonton mereka. Aku rasa ya, itu berbahaya untuk diriku sendiri. Jika aku menganggap pembaca One Piece memiliki pemahaman rata-rata seperti itu, karena aku yakin banyak juga orang hanya sekedar membaca One Piece. Makanya aku ingin menggambar One Piece untuk bisa diterima oleh berbagai kalangan pembaca. Jika aku terlalu fokus pada mereka yang tahu bagaimana sesuatu akan berkembang, maka itu akan merusak diriku. Karena aku akan berpikir, hal ini kayaknya gak perlu dijelaskan. Aku gak bisa selalu mengecek para YouTuber itu membicarakan apa, jadi tolong tetap ikuti dan nikmati mereka. Dan BTW kita juga memulai channel official sendiri, makanya kalian boleh mengecek, namanya adalah Nakamatu. Oke, itu dia terkait SBS 100 dan 101 ini guys. See you next time di serba-serbi SBS selanjutnya. Adios, stay safe everyone. Salam anime.